Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali dalam pengajian rutin kita di hari ini dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Dan alhamdulillah kita pun di hari ini insyaallah ta'ala akan masuk ke Al-Juz At-Tasi', juz yang ke-9. Kata beliau, babun idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yaq'ud fihi. Bab pembahasan jika ada seseorang berdiri untuk orang lain mempersilahkan duduk. Bab jika ada seseorang berdiri untuk orang lain mempersilahkan duduk, ia tidak duduk di tempat tersebut. Insyaallah ta'ala dengan membaca dan mendengarkan hadis yang beliau bawakan, insyaallah akan tergambarkan maksud dari bab yang beliau paparkan insyaallah ta'ala. Di dalam hadis nomor 1153 kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuqima ar-rajulu minal majlis thumma yajlisu fihi. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, Qabisah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuqima ar-rajulu minal majlis thumma yajlisu fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang, menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Subhanallah. Dan kata para ulama, wa hadza amun fi kulli majlisin.
Dan pelarangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sifatnya umum pada setiap majelis, pada setiap perkumpulan. Ya. Jadi bentuk dan gambarannya ketika ada seseorang yang sudah terlebih dahulu duduk di sebuah tempat dan tempatnya ini umum, ya, mencakup masjid, mencakup tempat-tempat kajian, ya, mencakup tempat makan ataukah lain-lain sebagainya. Amun fi kulli majlisin, bersifat umum di tempat manapun. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyuruh, memerintahkan orang lain itu berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Nah, ini perkara yang betul-betul harus kita perhatikan bersama. Ya, dan kata para ulama, dan ini yang dirojihkan, dikuatkan dan dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, bahwa pelarangan ini hukumnya apa? Lit tahrim, hukumnya pelarangan yang berhukum haram. Ya, bukan makruh, bukan dibenci, bukan, tapi hukumnya haram. Kalau ada orang sudah terlebih dahulu duduk di tempat tersebut, maka dia lebih berhak atas tempat tersebut. Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk kemudian menyuruh orang tersebut berdiri, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Ya. Dan ini maaf terkadang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa hukum ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa. Anak kecil sekalipun juga masuk dalam keumuman hukum ini. Ya. Kan ini kan biasa kita dapatkan di masjid ataukah di tempat kajian, ketika kita melihat ada anak kecil yang duduk di soft pertama ataukah soft yang kedua, ya, dia duduk dengan tenang, kemudian kita suruh berdiri mereka. Ini luar biasa. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya nanti akan kita bacakan insyaallah taala fatwa dari Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah seputar pembahasan ini. Ya. Kata beliau, wa dhahirun nahyi at-tahrim, dan yang zahir dari pelarangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengharaman. Wa huwa kadzalik, dan demikianlah hukumnya. Fayuhramu 'alal insan ayyuqima ghairahu min makanihi wa yajlisu fihi, maka diharamkan bagi seseorang untuk dia perintahkan orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Kenapa demikian? Lihat ini. Ini alasan yang disebutkan oleh para ulama. Li'anna dzalika udwanun wa dzulmun wa sababun lil adawa wal baghdha wal hiqd. Subhanallah. Karena perbuatan tersebut menyuruh dan memerintahkan orang lain berdiri dari tempat duduknya, padahal dia sudah terlebih dahulu duduk di tempat tersebut, katanya perbuatan tersebut ya adalah perbuatan kezaliman, ya, dan menjadi sebab terjadinya permusuhan, kebencian dan sakit hati di antara sesama kaum muslimin. Islam datang untuk menutup segala pintu. Islam datang untuk menutup segala sarana yang bisa menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Islam datang untuk menutup semua pintu-pintu syaitan yang bisa menimbulkan keretakan di antara sesama kaum muslimin. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita betapa sempurnanya Islam itu. Bahkan perkara yang sepele demikian ini pun telah diatur di dalam Islam.
Ya, subhanallah. Tutup rapat-rapat. Ya, nggak boleh. Karena juga diterangkan oleh para ulama, orang yang duduk di tempat tersebut itu bagaikan orang yang memiliki tanah tersebut. Maka nggak boleh orang lain datang untuk merampasnya. Itu kepemilikan dia. Selama dia duduk di tempat tersebut, berarti itu milik dia. Dan tidak diperbolehkan untuk dia disuruh berdiri kecuali sudah selesai hajat dan tujuannya. Ya, dia duduk di majelis ilmu, dia duduk menunggu sholat. Ya, siapapun kita, bagaimanapun kedudukan kita, maka enggak diperbolehkan. Jangan mentang-mentang kita punya jabatan, kita orang kaya, kemudian lihat ada orang yang miskin di situ, kurang mampu, kemudian kita suruh berdiri untuk kita duduk di soft pertama ataukah duduk di bagian depan dari majelis-majelis tersebut. Ya, enggak diperbolehkan, ditutup semuanya. Ya. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ya, gimana sih? Ya, kalau sekiranya yang diperintahkan berdiri tersebut anak kecil. Ya. Kata beliau, qala bidzalika ba'dul ulama rahimahullah wa fa'alahu aidan ba'dus sahabah binaan ala qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha. Untuk anak kecil, sebagian ulama, bahkan itu dilakukan oleh sebagian sahabat, mereka itu menyuruh anak kecil untuk berdiri dari tempat duduknya. Itu ada pendapat sebagian para ulama. Beliau mengatakan untuk anak kecil enggak berlaku hukum ini. Tapi pendapat yang kuat, pendapat yang benar bahwa hadis ini, hadis yang berisikan pelarangan untuk memerintahkan orang lain berdiri dari tempat duduknya, mencakup anak dewasa maupun anak kecil, orang dewasa maupun anak kecil. Coba lihat, ya, kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin, walakin as-shawab khilafu dzalik. Akan tetapi pendapat yang benar adalah pendapat yang menyelisih pendapat yang pertama itu, bahwa untuk anak kecil pun tidak diperbolehkan bagi kita untuk memerintahkannya berdiri dari tempat duduknya. Ya. Dengan syarat, kata para ulama, bahwa anak kecil tersebut tidak mengganggu orang lain. Ya, jadi tolong diperhatikan ketika sholat berjamaah di masjid, kalau ada anak kecil, ya anak kecil yang dia memang sudah terbiasa dilatih orang tuanya untuk datang ke masjid, ya maka jangan coba-coba untuk ya memerintahkan mereka ke belakang berdiri dari tempat duduknya. Ya, kata beliau, wa iqamatus sobi min makanihi fil masjid fiha al-haqiqah dararun la yunsa. Ya, wasobi la yansa. Lau anna ahadan minan nas wa anta mathalan laka asyara sanawat au ithnatai asyara sana aqamaka. Ya, katanya, dan memerintahkan anak kecil berdiri dari tempatnya di masjid, ya, itu pada hakikatnya akan memberikan petaka untuknya, ya, dan petaka itu, peristiwa itu dia tidak akan bisa lupa. Ya, anak kecil itu cepat merekam dia dan bakalan lengket, ya, sejarah kelam yang terjadi padanya itu. Bayangkan, jangan menjadi sebab anak kecil trauma untuk datang ke masjid disebabkan perbuatannya kita. Ya. Jangan sampai karena perbuatannya kita kepada anak kecil yang berada di masjid tersebut, kemudian mereka menjadi trauma untuk mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Bayangkan kata beliau, kamu saja, kamu, kata Syekh Al-Utsaimin, peristiwa 10 tahun, 12 tahun yang pernah terjadi pada kamu, itu kamu nggak akan lupakan. Dan itu terbukti, ya. Ya. Ya, saya pribadi merasakan sampai sekarang masih
masih teringat ya peristiwa ketika saya masih kelas 1 SD. Masih teringat sampai sekarang ini. Ya gimana dahulu ketika ngaji di masjid, satu orang yang berbuat salah semua mendapatkan hukuman. Ya. Ya, Allah yarhamu. Guru ngaji saya itu udah meninggal sekarang ini. Ya, didikannya luar biasa. Ya, satu teman yang berbuat salah semuanya disuruh duduk rapi kemudian ditusuk pakai sapu itu. Sampai sekarang nggak bisa saya lupakan. Ya, ini betul-betul membekas. Tapi alhamdulillah, ya didikan yang alhamdulillah kemudian menempa mental bagi kita. Cuman ya mungkin beda di zaman-zaman sekarang ini. Jadi tolong kita semuanya selaku orang tua betul-betul memperhatikan perkara ini. Kalau anak kecil tersebut, tadi memang terdapat anak-anak kecil yang Masya Allah adabnya luar biasa. Kalau mereka sudah duduk di sop pertama, di sop kedua, maka jangan coba-coba untuk memerintahkan mereka berdiri untuk bergabung di sop belakang bersama anak-anak kecil. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau anak-anak kecil semuanya itu berkumpul di sop belakang, maka lebih ruwet lagi nantinya. Ya, lebih sulit lagi untuk diatur. Kenapa? Karena mereka sendiri semuanya bergabung dalam satu saf. Maka ketika mereka terpisah, ya maka ya keributan tersebut bisa diminimalkan. Ya, subhanallah. Ya. Umma inna fihi madarratun ukhra wa hiya tanfir hadzal sobih anil masjid. Subhanallah. Katanya dan juga memerintahkan anak kecil berdiri dari tempat duduknya yang dia sudah duduk di tempat tersebut, itu akan menimbulkan kerusakan yang lainnya. Apa itu? Tanfiru hadzal sobih anil masjid. Membuat anak kecil tersebut nggak mau lagi ke masjid. Ya. Kalau bukan mereka, siapa lagi generasinya kita? Kalau mereka sudah tidak terbiasa ke masjid sejak kecil, mau kemanakan kaum muslimin, generasi Islam? Ya, subhanallah. Idza kana miskin idza jaa mutaqaddiman wa jalasa wa yaqra'ul Qur'an wa lahu 10 sanawat 12 sanah, ya. Yaji wahidun yaqul qum. Katanya hadza tanfirun fa fihi madarratun. Kalau ada anak kecil umur 10 tahun, 12 tahun, dia duduk di masjid tersebut menunggu sholat membaca Al-Quran. Kemudian kita datang memerintahkan dia untuk berdiri. Qum, berdiri kamu, pergi kamu ke belakang sana. Jangan di tempat orang dewasa. Katanya ini wahada tanfirun fafihi madarratun. Maka ini akan menjadikan mereka lari dari masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi intinya kembali melihat kondisi anak kecil tersebut. Kalau anak kecil tersebut ya sudah terbiasa untuk sholat berjamaah, duduk bersama orang-orang dewasa dan tidak memberikan keributan, kerusuhan di tengah-tengah perkumpulan tersebut, terkhusus ketika sholat berjamaah, maka jangan coba-coba ganggu mereka. Tapi kalau mereka misalkan ketika sholat ya nggak bisa diatur, maka diarahkan untuk duduk ataukah sholat di shaf yang paling belakang biar tidak kemudian mengganggu para jamaah. Ya. Kalau bandelnya sudah nggak bisa teratasi, maka wajib hukumnya bagi orang tua untuk menahan mereka. Ya, jangan dibawa ke masjid. Ya, jangan dibawa ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena ada juga kejadian tuh, yang ini betul-betul kisah nyata ketika orang sholat anaknya keluyuran, ambil HP-nya orang, ambil kacamatanya orang, gimana dia orang bisa konsentrasi? Ya, khusyuknya hilang semuanya, anaknya keliling semuanya soft, ambil barang-barangnya orang. Ya, jadi kalau anaknya tipenya demikian, sebaiknya dididik dulu di rumah, diberikan pengetahuan-pengetahuan tentang perkara tersebut. Ya. Maka kata beliau, Fas-shawab, maka yang benar, annahu la yajuzu iqamatul insan min makanihi illa idza hasala minhu adza fayuqam daf'an li adhiyatihi. Maka pendapat yang benar, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyuruh orang lain berdiri
dari tempat duduknya anak kecil, ya, kecuali akan menimbulkan kerusuhan, gangguan, maka itu diperbolehkan. Ya. Kemudian kembali kepada hadis ini 1153, wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Dan adalah Ibnu Umar bila ada seseorang berdiri dari tempat duduknya untuk mempersilahkan dia duduk, maka ia tidak duduk di tempat tersebut. Subhanallah. Jadi bentuknya ketika ada orang duduk, kemudian ya ada orang, mungkin orang tersebut ada jabatan, ya ada pangkat, terkenal sebagai orang kaya, dermawan dan lain-lain sebagainya. Ketika dia dipersilahkan duduk oleh orang lain udah duduk, kemudian dia berdiri, ayo Pak silakan Pak, maju ke depan. Ayo Ustadz silakan maju ke depan. Maka termasuk tindakan al-wara', tindakan untuk lebih menjaga hatinya kita, jangan duduk. Ya, walaupun dia ustadz ataukah yang lainnya. Walaupun dia orang kaya ataukah pejabat dan lainnya. Lihat contoh di hadapan kita siapa? Abdullah ibnu Umar, sahabat yang mulia. Ketika beliau radhiyallahu taala duduk, datang, kemudian ada orang yang duduk, kemudian dia berdiri mempersilahkan duduk di tempatnya, beliau tolak. Ya, itu menunjukkan bagaimana akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala. Kenapa demikian? Karena kata para ulama bisa jadi yang pertama, orang tersebut berdiri dari tempat duduknya mempersilahkan kita karena malu. Satu, ya, karena rasa malunya, ya. Dan kita nggak tahu apakah dia lakukan itu dengan kerelaan hatinya ataukah tidak. Yang kedua karena terpaksa, ya. Bisa jadi karena orang tersebut memiliki kedudukan, orang-orang yang di belakangnya kemudian paksa dia, kamu berdiri, kamu nggak tahu siapa itu. Ya. Jadi kita nggak tahu apakah orang tersebut, ya, dengan tulus, ikhlas, rela, sepenuh hati mempersilahkan kita duduk di tempatnya atau tidak. Maka untuk menutup, ya, semua celah-celah tersebut, maka sebaiknya bagi seorang muslim dan muslimah untuk meninggalkan perkara yang saat ini. Udah duduk aja di tempatnya kita, ya, duduk aja di tempatnya kita. Apa yang dimudahkan bagi kita untuk kita duduk, maka duduk di tempat tersebut, ya. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran untuk kita bersikap rendah hati, tawadhu, ya. Bahwa yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah enggak lihat jabatannya kita. Allah enggak lihat pangkatnya kita, kedudukannya kita. Allah enggak lihat hartanya kita seberapa banyak. Tapi yang Allah lihat adalah apa? Takwa dari hamba tersebut. Kemuliaan seseorang di pandangan manusia, kemuliaan seseorang di mata-mata manusia belum tentu secara otomatis menjadikannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi apa yang dibukakan oleh Allah dari kehidupan dunia itu merupakan petaka untuk hamba tersebut, merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut. Jadi enggak secara otomatis, ya, orang-orang yang mendapat sanjungan manusia kemudian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang perlu kita ingat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita asik menjaga hubungan dengan manusia dan lupa untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Satu perkara yang harus kita kejar adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengejar ridhonya manusia. Capek kita. Karena kerelaan, kecintaan manusia itu berbeda-beda. Bisa jadi orang ini cinta dari kita dari sisi ini dan orang lain gak senang. Tapi kalau kita mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, caranya itu sudah jelas. Taati Allah dan taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rendah hati, tawadhu, itulah yang mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari tawadhu inilah akan mengantarkan sikap, ya, mengantarkan pada sikap untuk saling cinta mencintai sesama manusia. Ya. Bayangkan tadi itu dipersilahkan duduk untuk sekelas sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, nggak mau dia. Ya, karena berhati-hatinya beliau ini. Ya, karena rendah hatinya. Ya. Kalau kita beda lagi. Oh iya, pantaslah. Ya, saya harus duduk di depan ini karena saya seorang ustadz. Saya seorang orang yang kaya, saya seorang pimpinan dan lain-lain sebagainya. Hati-hati. Ya, sekali lagi yang mengetahui isi hatinya kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan itu, ya, kita lakukan itu duduk di depan, kemudian dengan perasaan sombong, perasaan bahwa kita memang pantas duduk di tempat tersebut. Kita merasa kita lebih wah dan hebat dibandingkan orang lain. Na'udzubillah. Itu lebih parah lagi. Ya. Sikap ujub, sombong, merendahkan orang lain, menilai orang lain dengan pandangan sebelah mata. Subhanallah. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ya, kalau sekiranya, ya, di dalam bimbingan Islam yang lainnya, kalau sekiranya tempat tersebut penuh, tapi masih memungkinkan untuk kita lebarkan, maka Islam datang untuk, ya, Islam datang untuk menganjurkan kita, ya, walakin tafassahu wa tawassa'u. Lebarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perluas, lapangkan. Jangan sampai juga, ya, orang lain duduk, saudaranya kita berdiri terus. Bayangkan kalau sekiranya majelisnya tersebut 1 jam, 2 jam. Ya, dia harus berdiri terus. Ya, kalau memungkinkan maka perluas, lapangkan, kata Nabi SAW, walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tetapi lapangkan dan perluaslah. Ya, lapangkan dan perluaslah, duduk, ya, lebarkan tempat duduk tersebut. Ya. Subhanallah. Kemudian jamaah sekalian masuk ke bab yang berikutnya. Kata Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babul amanah. Ya, bab 547. Babul amanati. Bab tentang amanah. Hadis nomor 1154. Kata beliau, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sulaiman an Tsabit an Anas. Abu Nuaim menceritakan kepada kami, ia berkata Sulaiman menceritakan kepada kami dari Tsabit dari Anas. Subhanallah. Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Sosok sahabat yang mulia. Ya, yang luar biasa. Lahir dari rahim seorang wanita solehah, ya, Ummu Sulaim. Ketika Nabi SAW hijrah masuk ke kota Madinah, orang-orang memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Maka dalam kondisi di saat itu Ummu Sulaim gak memiliki apa-apa. Lihat, ini wanita yang solehah, wanita yang cerdas. Ya. Kata beliau, ya Rasulullah, orang-orang kota Madinah telah memberikan engkau hadiah. Dan saya tidak memiliki sesuatu untuk saya berikan kepada kamu. Tapi ambil anak saya, Anas, yang akan melayani kamu. Subhanallah. Ini
dari sini kata para ulama menunjukkan bagaimana cerdasnya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Dia pilihkan anaknya teman bergaul yang baik. Dari sini kita belajar. Ya. Subhanallah. Pilihkan anaknya lingkungan yang baik dan itu merupakan tanggung jawab kita selaku orang tua. Ya. Anas bin Malik ketika itu umurnya 10 tahun. 10 tahun. Ya, dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim. Wahai Rasulullah, ini nih Anas nih. Berhubung saya enggak memiliki sesuatu yang saya akan berikan kepada kamu, tapi saya memiliki anak, Anas bin Malik nih. Ambil dan dia akan melayani kamu, subhanallah. Ya. Dari didikan Nabi SAW, tampillah Anas bin Malik sebagai sosok sahabat yang karakternya itu mirip dengan Nabi SAW. Luar biasa. Dipilih oleh Allah untuk melayani manusia yang termulia yang berada di muka bumi ini. Wanita yang cerdas radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Melayani Nabi SAW selama apa? 10 tahun. 10 tahun. Dan beliau juga masuk dalam deretan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Belum lagi jamaah sekalian yang kami muliakan, hidupnya kita, bergaulnya kita bersama orang-orang yang soleh, ya paling tidak apa? Kita akan mendapatkan doa-doa kebaikan dari mereka. Itu luar biasa, ya. Makanya diantara ya kehebatan Anas bin Malik ini berkat doa dari Nabi SAW. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Itu doa yang didapatkan Anas bin Malik dari lisan Nabi SAW. Ya Allah, ya, akthir malahu, perbanyak hartanya Anas bin Malik. Ini menunjukkan bahwa memperbanyak harta itu dalam Islam nggak dilarang, ya nggak haram hukumnya. Ya di sahabat juga banyak orang-orang kaya. Yang terlarang itu kalau kita menghalalkan semua cara untuk mengumpulkan harta. Yang terlarang dan diharamkan itu kalau sampai hartanya kita membutakan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terlarang kalau kemudian harta, bisnis, pangkat tersebut melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya memperbanyak harta itu terlarang dalam Islam, enggak mungkin Nabi mendoakan Anas bin Malik. Ya, Allahumma aktsir malahu. Wahai Allah, perbanyak hartanya Anas bin Malik, dan itu terbukti. Anas bin Malik memiliki kebun yang luas yang dipanen itu sekali panen bisa 2 kali dalam setahun, dan itu enggak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Sahabat yang lainnya ketika panen setahun sekali. Kalau kebunnya Anas bin Malik setahun bisa 2 kali. Ya. Wa aktsir waladahu, dan perbanyak anak cucunya. Dan betul, ya. Anas bin Malik ketika wafat radhiyallahu ta'ala memiliki anak dan cucu itu 120 orang. 120 orang. Ya, subhanallah. Ya, luar biasa. Dan beliau juga termasuk sahabat yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rentetan sahabat yang wafatnya itu belakangan. Diriwayatkan beliau itu umurnya sampai 107 tahun. Subhanallah. Ya. Kata beliau, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Anas bin Malik, aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Hatta idza raaitu anni qad faraqtu min khidmatihi. Sampai-sampai ketika aku tahu bahwa aku telah selesai memberikan pelayanan kepadanya, qultu yuqilun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu min indihi. Aku berkata, kayaknya Nabi ini pingin istirahat. Nah, itu luar biasa, ya. Udah tahu ya gimana kemauan Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah tahu ini. Ini Nabi kayaknya pingin istirahat, ya. Fa kharajtu min indihi, maka aku pun keluar, aku pergi dari tempat beliau. Fa idza ghilmatun yal'abun faqumtu anzuru ilaihim ila la'ibihim.
Ketika aku keluar ternyata anak-anak sedang bermain, kemudian aku melihat permainan mereka. Ya boleh, ya lihat permainan itu boleh. Yang enggak boleh kalau sampai permainan-permainan yang kita tonton tersebut melalaikan kita dari sholat berjamaah, melalaikan kita dari waktu-waktu sholat, ataukah dalam permainan tersebut terkandung perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fantaha ilaihim fasallama alaihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui anak kecil tersebut, fasallama alaihim. Apa yang kita belajar dari sini jamaah sekalian? Kita belajar bagaimana sikap dan sifat tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia termulia, bahkan makhluk termulia. Tapi lihat, ketemu dengan anak kecil, beliau datang kemudian memberikan salam kepada anak kecil tersebut. Ya. Jadi nggak harus menunggu. Oh kita orang tua kok, masa kita yang salam kepada mereka? Enggak. Ya. Berikan salam kepada mereka karena salam itu adalah doa keberkahan untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Thumma da'ani faba'athani ila hajatin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilku, ya, dan menyuruhku untuk sebuah keperluan. Fakana fi fai'in hatta ataituhu. Kemudian beliau berada di bawah keteduhan hingga aku datang menemui beliau. Wa abta'tu ala ummi, dan karena Nabi pemanggil aku menyelesaikan keperluannya, hajatnya, aku pun telat menjumpai ibuku. Ya, ibunya udah nunggu, ya karena disuruh oleh Nabi, beliau pun telat. Ya, udah ditunggu oleh Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Faqalat ma habasak. Maka Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik mengatakan, apa yang menahan kamu? Kok kamu telat datangnya? Ya, banyak pelajaran yang akan kita dapatkan nanti insyaallah taala. Qultu, kata Anas bin Malik, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hajatin. Nabi mengutusku, menyuruhku untuk sebuah keperluan. Qalat mahi, apa itu? Lihat ini, ya. Siapa yang bertanya? Ibunya, Ummu Sulaim, kepada Anas bin Malik. Apa itu keperluannya? Qultu innahu sirru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, ini adalah rahasia milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ihfaz ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Lihat ini. Ibu yang soleh. Kata beliau apa? Ya, karena itu adalah rahasia Nabi, kata beliau apa? Jagalah rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kepohnya minta ampun. Ya, ya, dikejar terus. Ya, apa sih kira-kira ini? Lihat ini didikan wanita yang soleha, istri yang soleha, ibu yang soleh. Ya, sudah tahu rahasia ya orang, ngapain kita kejar-kejar? Ya, ya, urusannya kita ini udah terlalu banyak jamaah sekalian. Ngapain ngurus orang lain lagi? Betul nggak? Ya, udah banyak sekali problemnya kita ini. Problem anaknya kita, problem keluarganya kita, urusan kantornya kita, bisnisnya kita. Ya, kok mau nambah-nambah lagi dengan memperbanyak pengetahuan informasi tentang problem rahasia orang lain. Ya, itu tips hidup enak. Ingin hidup enak, jangan urusin urusan orang lain. Ya, ingin hidupnya kita enak, ini termasuk tips. Ya, jangan urusi urusannya orang lain. Jangan mencari tahu perkara-perkara yang tidak memberikan kebaikan untuk dirinya kita, agamanya kita, terlebih khusus. Ya, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk tanda kebagusan, keelokan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak memberikan kebaikan untuk
dirinya. Tanyakan kepada dirinya kita, apa sih baiknya perkara tersebut? Kalau baik, lakukan. Kalau enggak memberikan kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, kita tinggalkan. Subhanallah. Katanya, ihfad ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Jaga rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Fama haddatsu bitilkal haja ahadan minal khalq falau kuntu muhditsan haddatsuka biha. Ya. Maka kata Anas, aku tidak akan ceritakan keperluan itu kepada siapapun. Sekiranya aku pencerita, maka aku akan ceritakan itu kepadamu. Subhanallah. Ya. Luar biasa. Ini juga pelajaran tentang apa jamaah sekalian? Amanah. Ya. Kalau ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita, ya, baik berupa barang ataukah cerita ataukah sebuah rahasia, maka haram hukumnya untuk kita membocorkannya kepada orang lain. Maaf, kita sekarang di zaman ini begitu mudahnya untuk membocorkan rahasia orang lain. Ya. Maaf, ya, walaupun itu setingkat ya pengajar, kiai, ulama, ustadzah tidak diperbolehkan. Kalau ada jamaah yang bertanya secara pribadi, maka enggak diperbolehkan baginya untuk menceritakan perkara tersebut kepada istrinya sekalipun. Kepada ustadz yang lainnya, kepada orang lain enggak boleh. Apalagi dia bongkar dalam sebuah majelis, enggak boleh. Ya. Istrinya tanya, apa sih bang? Masalah apa tadi itu? Gak boleh, itu rahasia orang. Gak boleh, harus amanah, harus dipegang. Karena itu mencakup aib. Ya, tolong Ustadz, ini aib keluarga saya, tolong jangan diceritakan. Kenapa dia mau cerita kepada kita? Karena dia percaya kepada kita. Maka kepercayaan itu yang harus kita pegang. Jangan kemudian dibocorkan. Udah nggak apa-apa buat kamu aja ya. Jangan ceritain kepada orang lain. Cerita kepada istrinya doang. Nanti istrinya ceritakan lagi kepada orang lain. Ya bukan rahasia lagi namanya. Ya nggak boleh. Ya subhanallah. Ya, jadi jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, beragam pelajaran yang disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang hadis yang berada di hadapan kita. Yang pertama dari hadis 1154 ini, kata mereka para ulama, husnul khuluq an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu'uhu al-jam. Gimana bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ala syarafihi wa makanatihi wa jahihi indallah wa inda khalqihi yatawadhu hatta yusallim ala sibyan wa hum yal'abuna fis suq. Dengan kemuliaan, dengan kedudukan, ya, dengan posisi yang begitu mulia di sisi Allah dan di sisi makhluk, tapi beliau tetap aja bersikap tawadhu, memberikan salam kepada anak kecil yang ketika itu mereka sedang bermain di pasar. Subhanallah. Ya. Kemudian faedah yang kedua, yusannu lil insan ayusallima ala man marra bihi walau kana minas subyan. Disunnahkan bagi seseorang untuk memberikan salam kepada orang yang dia lewati, walaupun anak-anak kecil. Kita lewat di hadapan anak kecil, berikan salam kepada mereka. Li'anna salam doaun, karena salam itu adalah doa dari kita untuk saudaranya kita. Ya. Kemudian yang ketiga, jawazu irsalis sobi bil haja. Lakin bisyart ayakuna ma'munan. Bolehnya mengutus anak kecil untuk sebuah keperluan dengan syarat anak kecil tersebut bisa terpercaya. Amma idza kana ghairu ma'munin bi ayakuna sobi kathirul la'ab wala yuhtam bil hawaij fala ta'tamid alaih. Kalau anak kecil tersebut tidak bisa dipercaya, masih suka main-main, tidak peduli dengan apa yang diutus dengannya, maka tidak diperbolehkan
diperbolehkan untuk mengutus anak kecil tersebut. Kemudian yang berikutnya, ya, mura'atul walidah wal ahl. Wa annal insan idza arada ay yaqdi hajatan wa khafa ay yubti alaihim ay yukhbirahum idza lam tafut al haja bidzalik. Yakni idza kharasta min ahlik fayambagi an taqul kharajtu lil jihatil fulaniyah. Memperhatikan apa? Perhatian kepada keluarga. Kalau seseorang ingin menyelesaikan sebuah keperluannya dan dia khawatir telat pulangnya, maka sangat-sangat dianjurkan bagi orang tersebut untuk menginformasikan kepada keluarganya. Ya. Saya pergi ke tempat ini, contoh, ya, kita pergi ke tempat ini, masjid yang kita cintai, ya, pergi kajian. Istri nggak bisa kita bawa, beritahu mereka bahwa saya pergi ke masjid ini untuk ikut kajian. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan terjadi perkara-perkara yang kita tidak inginkan di jalan ataukah di masjid. Tiba-tiba kejang, tiba-tiba jatuh tersungkur. Ya, kalau lama kan bisa ketahuan. Oh, tadi suami saya pesan, tadi anak saya pesan, tadi istri saya pesan bahwa dia itu berangkat ke arah ini, ke tempat ini, ke lokasi ini. Itu penting tuh. Ya. Ketika keluar rumah, beritahu orang tuanya kita, beritahu suaminya kita, beritahu istrinya kita. Ya, biar kalau kita nanti telat pulangnya, kok biasanya kajiannya sampai zuhur aja, kok ya sampai maghrib, sampai isya belum pulang-pulang. Ya, kan istri udah tahu, oh ini coba cari di sini nih. Ya. Coba kalau suaminya nggak beritahu, ternyata dari pondok sini pergi ke kafe sana ngopi dulu. Ya, harusnya beritahu, oh, Afwan, saya habis kajian mau pergi kafe sini dulu mau minum kopi. Biar istri nggak atau orang tuanya kita nggak resah. Ya, jadi diberitahu. Ya, subhanallah. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, annahu la yajuzu lil insan ayyubdi sirra syakhsin hatta li ummihi wa abihi. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyebarkan rahasia seseorang walaupun kepada ibu dan bapaknya, walaupun kepada istri dan suaminya, walaupun kepada anak-anaknya, walaupun kepada orang yang terpercaya sekalipun. Gak boleh. Ya. Jadi gak diperbolehkan. Harus dijaga betul-betul dari rahasia tersebut. Kemudian pelajaran yang berikutnya kata para ulama, husnu tarbiyati ummi Sulaim libniha. Haitsu qalat la tukhbiranna ahadan bisirri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang berada di hadis ini, ihfad ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Bagusnya pendidikan Ummu Sulaim kepada anaknya, ini yang harus kita tiru ini. Ya jamaah sekalian, inilah yang paling berharga untuk anak-anak kita. Pendidikan agama, akhlak. Ya, apa gunanya anak kita memiliki pendidikan yang tinggi dari sisi dunia, akan tetapi mereka jauh dari akhlak-akhlak Islam. Terhadap orang tuanya, ibu bapaknya dibantah, dikeraskan suaranya. Kepada teman-temannya dia tidak menjaga akhlak yang bagus. Na'udzubillah. Ya. Lihat nih. Inilah pendidikan yang utama yang harus kita berikan kepada anak-anaknya kita. Pendidikan agama. Ya. Lihat bagaimana Ummu Sulaim mengatakan, la tukhbiranna ahadan bisirri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba kamu ceritakan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun, jangan. Ya. Ya, walaupun dirayu, ya, walaupun pokoknya jangan ceritakan, harga mati itu, nggak boleh. Yang namanya rahasia aja orang jangan. Ya.
Ya, jangan. Ya, udahlah, sama kamu aja ya. Ya, ya. Nanti orang yang kita bongkar rahasianya itu, kita ceritakan, ya ngomong juga ke orang lain. Cukup kamu aja ya. Akhirnya jadi mata rantai, bukan rahasia lagi. La ilaha illallah. Ya. Subhanallah. Jadi ini jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Ya, pelajaran-pelajaran yang itu luar biasa yang bisa kita ambil dari kisah Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, ya. Bab 548. Babun idza iltafata jami'an. Bila mana Nabi menoleh, maka beliau itu menoleh dengan sekujur tubuh seutuhnya. Ini juga pelajaran yang luar biasa. Ya, sedapat mungkin seorang muslim mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, katanya ini, idza iltafata jami'an. Kalau Nabi itu menoleh, bahwa beliau itu menoleh dengan ya sekujur tubuh seutuhnya. Ya, tidak cuma kepalanya doang. Ya, tidak hanya apa? Menolehkan kepalanya saja, tapi seluruh tubuhnya beliau balik. Qala haddatsana Ishaq Ibnul Ala qala haddatsana Amr Ibnul Harith qala haddatsani Abdullah ibnu Salim, ya, an Zubidi qala akhbarani Muhammad ibnu Muslim an Sa'id ibnu Musayyab annahu sami'a Abu Hurairah yasifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishaq ibnu Ala menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr ibn al-Harith menceritakan kepadaku, ia berkata Abdullah bin Salim menceritakan kepadaku, ya, dari Az-Zubidi beliau mengkhabarkan dari Muhammad ibnu Salim dari Sa'id bin Musayyab, oh dia mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu taala mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana raba'atan wa huwa ila tul aqrab syadidu al-bayad. Abu Hurairah menggambarkan dan menceritakan bentuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa perawakan beliau itu sedang tetapi lebih mendekati tinggi. Artinya Nabi itu orangnya rada tinggi, ya. Aswadus sya'ril lihiyah, putih bersih, berjanggot hitam. Hasanas syagr, gigi depannya sangat indah. Ahdaba asfaril ainain, bulu matanya lebat, ya. Ba'id ma bainal mankibain, antara kedua pundaknya lapang. Mufadal al-jabin yata'u biqadamihi jami'an, berpipi halus, menapakkan dengan seluruh telapak kakinya. Laisa laha akhmus, tidak ada lekukan kosong pada telapak kaki beliau. Yukbilu jami'an wa yudbiru jami'an. Ini syahidnya ini. Apabila beliau menghadap, bahwa beliau itu menghadap dengan sekujur tubuhnya. Jadi Nabi ketika ingin balik menoleh, maka beliau itu menoleh dengan sekujur tubuhnya, bukan hanya menoleh dengan kepalanya. Ya. Yukbilu jami'an wa yudbiru jami'an. Demikian pula ketika beliau berbalik, ya, kalau menghadap seluruh tubuhnya, kalau berbalik beliau pun berbalik dengan sekujur tubuhnya. Lam ara mithlahu qablu wala ba'du, dan aku belum pernah melihat seorang pun seperti beliau sebelumnya
dan sesudahnya. Subhanallah. Itulah sosok junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap muslim hendaknya berusaha untuk melakukan seluruh kebiasaan dan akhlak yang mulia yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalamnya terdapat kebaikan. Ya. Bahkan kata para ulama, sekiranya kamu ingin menggaruk kepala kamu, menggaruk rambut kamu, ya, maka jangan menggaruk kepala kamu itu kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada itu. Ya, sampai segitunya. Ya, bahwa seorang muslim sebagai bentuk cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya melakukan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ya, subhanallah. Ya, jadi jangan kemudian hanya ngomong doang cinta Nabi, tapi terhadap terhadap sunnah Nabi, terhadap akhlak Nabi, terhadap perintah Nabi nggak mau dikerjakan. Ya, ini antara ucapan dan perbuatan ini tidak sinkron. Ya, kalau memang betul cintanya kita kepada Nabi, ikuti dong. Kalau memang betul cintanya kita kepada Nabi, mari amalkan sunnah-sunnahnya. Mari amalkan apa-apa yang telah ditunjukkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Apakah berlaku untuk seorang ibu, bapak yang menyuruh anaknya berdiri dari tempatnya karena ingin duduk di tempat tersebut? Ya. Wallahu taala alam. Ya. Kalau yang berkaitan dengan orang tua, maka itu masuk dalam perbuatan birrul walidain. Ya, masuk dalam perbuatan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ya nggak mungkin dong kita duduk kemudian orang tuanya kita berdiri. Ya, nggak mungkin kita kemudian duduk enak orang tuanya kita nggak mendapatkan tempat. Ya, anak yang soleh dan soleha pasti kemudian mempersilahkan orang tuanya, bahkan dia rela untuk berdiri demi untuk menyenangkan hati kedua orang tuanya. Makanya Nabi SAW ketika kedatangan seseorang, ya, mengatakan, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati. Wahai Rasul SAW, siapa sih orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik? Ya, maka Nabi mengatakan, ummuk, ibu kamu. Siapa lagi ibu kamu? Siapa lagi ibu kamu? Kemudian siapa lagi? Bapak kamu. Ya. Jadi apapun dari kebaikan yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tuanya, kita lakukan. Mumpung mereka masih ada. Mumpung pintu tersebut, mumpung kesempatan tersebut masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lakukan. Untuk membalas sedikit dari kebaikan mereka yang tidak sanggup untuk kita balas, ya, lakukan. Jadi wallahu taala alam, ya, wallahu taala alam ini enggak masuk dalam hukum pelarangan tersebut. Ya, hukum pelarangan tersebut. Seorang anak yang kemudian disuruh orang tuanya berdiri, kemudian orang tuanya duduk di tempat tersebut. Bahkan ini wallahu taala alam termasuk bagian dari birrul walidain, ya, bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Di rumah makan misalkan duduk semuanya sudah ambil posisi, orang tuanya gak kebagian, ya gak mungkin orang tuanya disuruh ya makan berdiri, duduk. Bahkan kita selaku anak rela untuk duduk di lantai, untuk berdiri demi untuk menyenangkan kedua orang tuanya kita. Ya, jadi sekali lagi apapun dari kebaikan yang masih sanggup untuk kita lakukan kepada orang tua, lakukan. Mumpung kesempatan itu masih diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wallahu taala alam, barakallahu fik. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya mengenai anak kecil yang ke masjid Ustaz. Ya. Kadang mereka sudah berdiri di saat pertama dan posisinya kebetulan di belakang imam. Ustaz. Nah ini gimana adab kita untuk, apakah kita bagaimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu fik. Jadi katanya gimana tuh kalau ada kejadian di sebuah masjid yang anak kecil itu datangnya cepat, ya, kemudian dia duduk, ya, ngambil posisi pas di belakang imam. Ya, jadi kalau memang kejadiannya seperti ini tinggal diarahkan aja, ya, diserong ke kiri atau ke kanan. Jangan dia tepat berada di belakang imam, karena yang lebih pantas dan lebih berhak untuk berada di belakang imam itu adalah orang-orang yang mampu memahami hukum-hukum tentang sholat, yang lebih banyak bacaannya. Jadi harus tahu diri juga kita. Jangan sampai nanti imamnya buang angin ataukah kebelet, dia keluar, orang yang duduk ataukah ngambil posisi tepat di belakang imam ini diam aja. Ya, jadi harus tahu diri juga kita ini. Ya, kalau terutama di sholat-sholat jahriyah, ya, jangan sampai nanti imamnya berhalangan di rakaat yang pertama, kita juga nggak ada modal hafalan, akhirnya sudah baca Al-Fatihah langsung Allahu Akbar. Ya, jadi harus tahu diri juga bahwa orang yang lebih berhak di belakang imam itu, makanya tadi Nabi mengatakan liyalini, ya, hendaknya yang berada di belakangku itu orang-orang ya ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang berakal, ya, orang-orang yang berakal. Makanya dari hadis ini sebagian ulama itu membolehkan atau menyingkirkan anak kecil itu dari posisinya, ya, itu sebagian ulama, bahkan dilakukan oleh sebagian sahabat, ya, apalagi kalau anak kecil itu mengganggu. Jadi jangan posisikan anak kecil itu tepat berada di belakang imam, jangan. Karena fungsi dari orang yang di belakang imam itu banyak sekali. Yang pertama apa? Untuk membukakan bacaan kalau imamnya lupa. Itu yang pertama. Jadi jangan dong yang di belakang, sop di belakang itu membenarkan bacaan imam, enggak. Jangan semua jamaah membenarkan bacaan imam, enggak. Ya. Sekalipun kita hafal, jangan. Akan membuat kerancuan itu. Imamnya juga butuh konsentrasi. Jadi cukup, makanya yang berada di saf depan itu sebaiknya orang-orang yang penghafal Al-Quran, terkhusus ketika sholat tarawih atau kayak yang lainnya. Ya. Jadi gunanya mereka itu apa? Membuka bacaan imam, mengingatkan kembali. Gak usah panjang bacaan. Orang yang hafal Quran diingatkan sedikit aja langsung nyambung dia. Ya. Jadi gak usah baca satu ayat, gak usah. Ingatkan, dibuka saja, dibuka sedikit akan ingat dia. Ya wajar, manusia biasa. Bagaimanapun mungkinnya hafalan seseorang, bagaimanapun kuatnya hafalan seseorang, dia juga manusia biasa. Kadang lupa, maka diingatkan. Dikit aja dibukakan, akan teringat. Orang kalau sudah hafal Quran, diingatkan sedikit aja, dibetulkan sedikit bacaan, akan teringat, nyambung. Beda kalau memang gak hafal-hafal, ya mau diingatin pun gak akan bisa nyambung. Ya, jadi diingatin. Itu gunanya yang pertama. Yang kedua, untuk apa? Memberikan isyarat ataukah kode kalau imamnya itu lupa. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menggantikan posisi imam kalau imamnya itu berhalangan. Mules, buang angin, keluar, udah digantikan. Jangan pakai sorong-sorong, banyak kejadian gitu. Pakai siku supaya ya, siku. Gak ada yang maju, karena gak paham mereka. Ya. Ada yang udah sujud juga, kok lama sekali gak bangun-bangun imamnya. Ternyata imamnya keluar juga. Ya, jadi diperhatikan itu. Jadi kalau memang anak kecil tersebut, anak kecilnya itu anak yang beradab, ya, tinggal diarahkan sebelah kiri atau kanan. Ya, dipindahkan aja. Tetap berada di posisi depan dia. Ya, jangan ya, karena sebaik-baik soft itu soft yang depan. Jangan kemudian kita pindahkan dari soft yang paling utama ke soft yang kedua ataukah yang paling belakang. Na'udzubillah. Ya, wallahu ta'ala alam, barakallahu fiik. Ada yang lainnya?
Ya, silakan Haji. Barakallahu fiik. Ingatkan imam itu yang di depan ini Pak, Iya. yang pas di belakangnya. Nah, terus gimana kalau misalnya imamnya itu salah atau lupa atau gimana, di situ ndak ada yang tegur gitu loh. Karena pernah kejadian gitu, jadi jamaah diam gitu loh. Berani imamnya menunggu terpaksa imamnya mengulangi lagi gitu loh. Ada yang tahu Pak, ada yang tahu. Cuma tapi karena mengertinya mungkin di sini sehingga dia tidak menyahut dari jauh gitu loh Pak. Terus yang kedua Pak. Satu dulu Haji, saya takut lupa nanti disambung yang kedua. Saya jawab dulu yang satu ini. Jadi Masya Allah, saya berbicara tentang hukum asal, bahwa yang memperbaiki itu yang bagian belakang imam. Kalau dia pun lupa, namanya manusia biasa, yang soft yang paling depan ini. Kalau sama sekali nggak ada yang bisa, boleh nggak dilarang bagi yang soft di belakang itu. Kalau diam semuanya, termenung semua ya, termenung. Boleh dia. Ya. Jadi jangan juga, ini termasuk kesalahan yang banyak terjadi. Imam baru salah sedikit langsung dibenarkan. Nggak usah, tunggu aja imamnya, tunggu. Karena orang yang menghafal Al-Quran itu loading juga dia. Ya, jangan baru sedikit aja salahnya langsung, enggak, tunggu aja. Akan nampak tuh. Kalau imamnya bingung, pasti dia akan mengulang-ulang ayatnya itu. Itu menunjukkan apa? Dia perlu dibantu. Maka yang perlu dibantu, yang membantu itu di sofa yang paling depan. Kalau memang enggak ada tanda-tanda, maka diperbolehkan. Yang saya ingin ingatkan, jangan semuanya jamaah serentak untuk membenarkan bacaan imam itu, jangan. Akan terjadi kerancuhan dalam konsentrasi imam. Cukup 1-2 orang aja. Ya, walaupun kita sudah hafal nih, udah hafal Al-Baqarah memang, udah nggak usah. Ya, karena hati-hati, itu pintu-pintu syaitan juga, maaf. Kita nggak menuduh, tapi itu pintu bagi syaitan untuk kadang menampakkan riya. Ya, hati-hati. Ya, kalau memang sudah tidak ada yang membuka bacaan imam, baca sebagai bentuk apa? Ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bukan yang lainnya. Kita ingin mengingatkan dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Barakallahu fiik. Yang kedua Haji. Yang kedua, misalnya imamnya boleh ndak memulai bacaannya itu, suratnya itu di pertengahan ayat. Misalnya begini, dibaca di Al-Imran itu, Al-Luqman, dia langsung mulai inna wa'dallahi haqqa, sesungguhnya janjinya Allah itu ada hak itu. Padahal kan ayat itu dimulai ya ayuhan nas wakum waksau gitu loh. Apa bisa dari tengah tadi itu Pak Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya, boleh enggak bagi seorang imam untuk membaca langsung di pertengahan surah, pertengahan ayat? Jadi yang pertama saya jelaskan dulu bahwa hukum membaca surat tambahan itu hukumnya sunnah. Ya, kalau ada seseorang sholat wajib ataukah sholat sunnah di rakaat pertama dan kedua tidak membaca surat kecuali surat Al-Fatihah, sah sholatnya. Itu yang pertama tuh. Ya, yang wajib untuk dilakukan adalah apa? Membaca surat Al-Fatihah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Somit radhiyallahu ta'ala, kata Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat, tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Enggak sah solat. Ya. Adapun membaca surah ya setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua itu hukumnya sunnah. Kalau ada orang yang membaca satu ayat, sah solatnya. Enggak baca aja sah. Ya, cuman menyelisih yang lebih sempurna karena sunnah Nabi itu membaca surat, membaca ayat setelah Al-Fatihah. Dia baca satu ayat aja udah sah. Lagi mana Ustaz? Kalau dia baca itu dari pertengahan ayat, jawabannya sah. Boleh, diperbolehkan. Cuman alangkah baiknya bagi orang yang membaca ayat-ayat tersebut juga mengetahui maknanya. Jadi enggak langsung terpotong dari makna yang sebelumnya. Lebih bagus dia baca dari makna yang lebih awal dari pembukaan surat tersebut, ya.
cerita tentang Ashabul Kahfi. Jangan langsung dipenggal. Kalau ditanya hukumnya apa, boleh, sah-sah saja, gak berdosa. Cuman yang lebih utama untuk dia mengambil apa, bukan harus dari ayat pertama, enggak. Di pertengahan surat pun boleh. Yang saya inginkan ya tekankan bahwa ketika dia baca tersebut nyambung. Artinya apa? Bisa dipahami. Bukan pertengahan yang seharusnya kita baca dulu ayat yang sebelumnya itu biar nyambung, itu lebih enak, lebih bagus. Tapi kalau dibaca langsung saja ya maka itu enggak mengapa, enggak berdosa. Tetap dia mendapatkan pahala menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, barakallahu fik. Jadi perbolehkan. Ya, ada yang lain. Selanjutnya Pak Ustadz, ini kalau misalnya dibaca surat ayat pertama, ayat kedua, terus langsung ayat keempat, itu di rakaat yang pertama, Ji. Ya? Dia baca ayat pertama, kedua. Enggak, bukan satu rakaat. Katakanlah rakaat pertama, dia baca surat ayat pertama dan kedua. Ayat kedua, terus langsung lompat ke ayat keempat. Itu di rakaat keberapa? Yang kedua? Rakaat satu, masih satu rakaat Pak Ustadz. Oh, barakallahu. Ya. Jadi gimana tuh kalau di rakaat yang pertama dia baca ayat pertama, ayat kedua, kemudian lompat ke ayat ketiga? Enggak boleh. Ya enggak boleh. Baca ayat itu harus berurutan. Ya. Kalau dia baca di rakaat pertama ayat 1, kedua, kemudian loncat, masih di rakaat pertama nih, loncat di ayat yang keempat, kelima, itu enggak diperbolehkan. Ya. Lebih bagus dia berhenti di rakaat pertama dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian ayat 1 dan 2. Nanti di rakaat yang kedua dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca ayat keempat atau kelima. Itu diperbolehkan. Ya, enggak mesti harus baca ayat yang ketiga selanjutnya, enggak. Boleh. Bahkan jangankan surah yang sama itu, boleh dia baca surat yang lainnya di rakaat yang kedua. Enggak harus nyambung dengan surat yang dia baca di rakaat yang pertama. Tapi kalau di satu rakaat tersebut dia baca ayat pertama, kedua, kemudian lompat ke ayat yang kelima, nah itu tidak diperbolehkan. Ya. Wallahu taala alam, barakallahu fik. Ada yang lainnya? Nyambung Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Ya. Jadi kasus ini pribadi ke cucu saya kemarin itu, saya biasanya kan jamaah di masjid itu salat witir gitu Pak Ustadz. Kenapa Pak Haji? Salat witir gitu. Salat witir. Ini kok anaknya salat witir cuma satu rakaat gitu loh. Terus saya tanya. Salat witirnya di mana? Di rumah? masjid. Di masjid Pak Ustadz. Jadi sebelum tidur biasanya setelah isya itu salat witir dulu. Salat witir kenapa satu rakaat Mas? Di rumah saya tanya kenapa satu rakaat? Enggak, 3 rakaat. Kenapa bisa 3 rakaat? Saya gabung dengan rawatib saya gitu loh. Nah, Ba'diyah Isya. Ba'diyah Isyanya itu. Kok bisa? Nah, saya sendiri perasaan saya enggak bisa Mas gitu ya. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fik, sehat selalu Haji sekeluarga, barakallahu fik. Pertanyaannya bagus. Katanya gimana sih hukum seseorang melakukan sholat witir, ya, dia gabungkan antara sholat qobliyah isya 2 rakaat, kemudian dia sambung dan tambahkan 1 rakaat saja. Ya, apakah itu diperbolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan. Ya, nggak boleh demikian. Ya, jadi nggak semua sholat sunnah itu bisa digabung. Ya, pelaksanaannya. Ya, nggak semua. Ada aturan mainnya. Jadi untuk sholat witir itu sholat yang tersendiri. Ya. Dan yang paling bagus sholat witir tersebut dilakukan di rumah. 1. Dan yang paling bagus sholat witir itu diakhirkan sebagai penutup dari sholat malamnya kita. Itu hukum asalnya tuh. Sholat witir itu diakhirkan pelaksanaannya setelah sholat tahajud. Ya. Itu pun kalau kita masih berkeyakinan dan masih optimis, insya Allah saya bangun tengah malam nih. Kalau kita masih optimis bisa bangun tengah malam untuk sholat tahajud, maka jangan sholat witir. Karena sholat witir itu dijadikan sebagai penutup dari sholat malamnya kita. Makanya kalau enggak ada urusan yang mendesak, maka seorang muslim itu lebih bagus untuk tidur lebih cepat setelah sholat isya.
Habis makan, ngobrol dengan keluarga, selesaikan urusan, tidur biar bisa bangun tengah malam. Ya. Sholat tahajud sesuai dengan apa yang kita mampu, kemudian tutup sholat witir 3 rakaat, 1 rakaat, 5 rakaat. Ya. Kalau nggak memungkinkan, ini sepertinya saya nggak bisa nih bangun tengah malam nih, udah sholat witir. Dan itu dilakukan oleh Abu Hurairah. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala ausani khalili bithalatha. Kekasihku Nabi telah menitipkan wasiat kepadaku 3 perkara. 1 dari 3 perkara tersebut kata beliau wa an utir qabla an anam. Untuk aku witir sebelum aku tidur. Kata para ulama, apa yang diwasiatkan Nabi kepada Abu Hurairah ini untuk sholat witir sebelum tidur, karena kondisi Abu Hurairah itu sepanjang malamnya itu beliau murojaah hafalan-hafalan yang didapatkan dari Nabi SAW, pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang didapatkan oleh Nabi SAW. Maka dikhawatirkan beliau itu telat bangunnya, maka beliau sholat witir terlebih dahulu. Maka para ulama mengatakan barang siapa yang kondisinya seperti Abu Hurairah, khawatir gak bisa bangun tengah malam, maka sepantasnya untuk dia sholat witir sebelum tidur. Ya, itu sunnah Nabi juga tuh. Ya. Dan pelaksanaannya sebaiknya di rumah. Kalau dilakukan di masjid silahkan, boleh hukumnya. Cuma yang lebih afdolnya di rumah. Ya, sebaik-baik sholat sunnah itu adalah yang dikerjakan di rumah, kecuali al-maktubah, sholat wajib. Ya, sholat 5 waktu sebaiknya dilakukan di masjid. Ya. Kemudian pelaksanaannya seperti yang kita sebutkan, tidak boleh digabungkan antara sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Kemudian sholat 1 rakaat ditambahkan, nggak boleh, biar jumlahnya 3 nggak boleh. Ya. Pelaksanaannya kalau memang dia nggak memungkinkan 1 rakaat pun boleh, sah hukumnya. Paling sedikit sholat witir itu 1 rakaat. Boleh 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Ya, kalau 9 rakaat ya itu dia lakukan ya 8 rakaat. Nanti 8 rakaatnya jangan dia salam, dia tasyahud, kemudian bangkit lagi tambah 1 rakaat, kemudian dia selesaikan 9 rakaat, kemudian dia salam. Kalau 5 rakaat seperti biasa, ya seperti biasa 1 salam. Ya, 7 rakaat pun demikian kalau mau dilakukan. Ya. Kalau 3 rakaat berarti apa? 3 rakaat langsung ataukah apa? 2 rakaat salam, kemudian tambah lagi 1 rakaat. Yang penting menyelisihi pelaksanaan acara sholat maghrib, itu aja intinya. Ya, wallahu taala alam, barakallahu fi haji. Kenapa Pak Haji? Iya. Iya, barakallahu fiik. Ya, jadi tadi saya rinci itu bahwa untuk mengerjakan sholat witir itu kembali kepada pribadinya kita. Kalau kita khawatir gak bisa bangun di tengah malam, maka sebaiknya kerjakan tuh ya sholat witir. Ya, mungkin karena begadang atau ada urusan sehingga tidurnya jam 11, 12, khawatir gak bisa bangun tengah malam, maka sholat witir lebih bagus. Ya, mau sholat tahajud pun silahkan. Tapi kalau nanti dia sudah terlanjur sholat witir nih, ya ternyata dia terbangun lagi jam 2, jam 3. Apakah boleh dilaksanakan sholat tahajud? Jawabannya boleh. Boleh sholat tahajud. Tapi nggak usah lagi witir. Karena witir itu cuma sekali aja dalam semalam. Kata Nabi SAW, la witrani fi lailin. Nggak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau kondisinya kita cepat tidur dan yakin bisa bangun di tengah malam, maka lebih bagus jangan disegerakan witirnya, tapi diakhirkan, karena witir itu dijadikan sebagai penutup sholat tahajud. Jadi sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian kita tutup dengan sholat witir 3 rakaat ataukah
1 rakaat. Ya, wallahu taala alam, barakallahu fik. Mungkin sampai sini dulu. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan kebaikan, kemanfaatan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.